Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil ceramah yang berjudul Bersabar akan berbuah manis. Ayyuhal hadirat rahimakumullah. Memang tiada dusta dengan kalimat magis bahwa kesabaran akan berbuah manis, walau harus bertahan dalam tangis. Namun sebelum air mata habis, kemenangan akan teriris. Kesabaran adalah keyakinan yang tak akan pernah pudar. Dalam sabar tanpa gusar, bertahan dari segalanya dengan tegar, akhirnya sampai sadar bahwa sabar adalah kemenangan peperangan yang takkan yang terbesar. Seringkali manusia kalah dan jatuh sebab tak ada yang menguatkan hati, tak ada yang menguatkan diri untuk bersabar, tak ada yang menguatkan diri untuk kuat, tak ada yang menguatkan diri untuk bangkit terus dalam melakukan perjalanan melalui hari-hari dengan mengeluh dan memiliki secuil hati yang rapuh, akhirnya tak sampai berlabuh. Bersabar dalam kegelapan sepanjang malam, maka pada waktunya terangnya mentari akan memberi salam. Nah, dari uraian di atas, dari kata-kata, dari cerita di atas, dapat kita simpulkan bahwa kesabaran begitu indah, kesabaran begitu manis jika kita menjalankan ketaatan dengan keyakinan dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keridhoannya, dan menjaga perasaan dan tidak mudah menjadikan segalanya berubah menjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebelumnya, apa itu sabar? Sabar adalah berasal dari bahasa Arab, dari kata ridya atau ridho. Tajallada menguatkan, tahammala bertahan, ihtamala menahan. Dalam menghadapi segala sesuatu atau dengan penuh ketenangan dan duna syakwa dengan tanpa adanya rasa mengeluh. Jadi, pengertian sabar adalah meneguhkan diri dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya.
untuk mencapai tingkatan sabar tidaklah mudah untuk dilakukan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan solat. Dan solat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Memang mengapa berat? Sebagaimana arti bahasanya sendiri, dalam bersabar kita harus menahan diri, kita harus menguatkan diri dan bertahan dari hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak menyenangkan dari diri kita dan menggoda kita. Hakikat sabar adalah pilar kebahagiaan bagi seorang hamba. Dalam kesabaran itulah seorang hamba menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa kedudukan sabar dalam iman adalah laksana kepala bagi seluruh tubuh. Artinya, apabila kepala sudah terpotong, maka tidak ada lagi namanya hidup di dalam tubuh. Apabila kepala sudah terpotong, maka hidup di dalam tubuh ini tidak ada lagi. Masya Allah. Itulah bentuk kedudukan, bentuk hakikat di dalam iman manusia, bahwa sabar adalah meneguhkan diri kepada Allah dengan penuh keyakinan. Laksana dengan iman yang sesungguhnya, laksana dengan kehidupan zaman sekarang yang begitu hidup dengan butuh proses, harus dijalani sesuai dengan kesabaran dari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, apapun cobaan, apapun halangan dan apapun rintangannya. Ada 3 jenis menurut dikisahkan dari Nabi Yusuf dalam Al-Quran. Ada 3 jenis, yaitu sabar menahan amarah, sabar melawan goda nafsu, sabar menghadapi cobaan. Yang pertama adalah sabar menahan amarah. Bentuk sabar menahan amarah adalah bentuk kesabaran yang pertama. Pada saat itu Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf, mengatakan mendengar kabar bahwa anaknya Nabi Yusuf dimakan oleh serigala. Apa yang ia dilakukan? Ia mengatakan bahwa fasabrun jamil, artinya hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Yang kedua, sabar melawan godaan nafsu. Pada saat itu Nabi Yusuf digoda oleh seorang wanita yang beranjak dewasa untuk melakukan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap beliau yaitu berlindung kepada Allah, berdoa kepada Allah dan menjauhi godaan tersebut. Yang ketiga adalah sabar menghadapi cobaan.
begitu banyak cobaan, begitu banyak halangan, begitu banyak musibah yang terjadi pada diri manusia, yang terjadi pada kehidupan zaman sekarang. Maka janganlah sesekali mengeluh, janganlah sesekali menyerah, maka bangkitlah, bangkitlah, bahwa kesabaran itu begitu manis, bahwa kesabaran itu begitu indah. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh keriduan bahwa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikhtiar, bertawakal, dan selalu bersujud kepadanya dengan meminta pertolongan, pengampunan atas segala sesuatu, atas segala dosa ataupun hambatan yang terjadi pada diri kita. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kesimpulan yang dapat kita ambil, sabar itu menjalankan kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar tidak harus melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersabar suatu meraih kemenangan, suatu meraih ketenangan dan keyakinan dalam tubuh kita bahwa kesabaran itu terlalu indah, bahwa kesabaran itu begitu manis. Jika kita selalu bersabar, maka kehidupan kita akan menjadi tentram. Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kata-kata yang tidak baik, mohon dimaafkan. Nun wal qalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habiballah. Tawassalna bismillah bi ahli badri Allah wa kulli mujahidinillah li ahli badri Allah li ahli badri